Mahar dalam Islam dan perdebatan mahar pernikahan dengan sepasang sandal jepit. Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan dengan mahar sepasang sandal jepit memang menjadi pro kontra di tengah-tengah kita. Di Lombok disebutkan dalam berita bahwa seorang pria menikahi seorang gadis yang maharnya dengan sepasang sandal jepit. Dan ini memicu pro kontra di kalangan netizen. Ada yang menentangnya, malah ini menyebutnya ini adalah pembodohan, tidak mengerti arti mahar, kurangnya penghargaan terhadap perempuan Indonesia. Dan ada juga yang malah mendoakan pasangan ini karena keikhlasan seorang calon istri tadi, semoga keluarga semawa. Macam panjang ada perdebatan ini. Itu hanya di antaranya. Dan memang pasangan antara Yudi yang umurnya 40 dengan istrinya Helmi 20 memang memilih menikah dengan mahar yang sekedarnya sepasang sandal jepit dan segelas air putih. Yang pernikahannya itu pada Jumat 3 Juli 2020. Disebutkan bahwa sang suami sempat berulang untuk mengucapkan ijab qabul sebelum kemudian sah dan diserahkan sandal jepit dan diminumkan air kepada istrinya. Dan si wanita atau istri juga mengatakan bahwa ia tidak mau merepotkan dengan minta mas kawin. Segini aja udah cukup katanya. Dan perdebatan ini bukan yang pertama, karena memang kejadian yang sama sudah pernah terjadi di Kebumen, yaitu orang yang menikah maharnya sepasang sandal jepit. Itu juga menjadikan pro kontra. Lalu bagaimana Islam memandang tentang mahar ini? Berkaitan dengan mahar, disebutkan bahwa sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Ini disebutkan dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 1808. Jadi sebaik-baik pernikahan yang paling mudah. Yang mudah apa? Mudah maharnya. Ini disebutkan dalam Abu Daud tadi. Jadi Islam tidak mempersulit umatnya untuk menikah. Bahkan disebutkan pada zaman Nabi SAW, bahkan ada orang yang menikah itu dengan bacaan Al-Quran, karena memang ia tidak punya apapun untuk dijadikan sebagai maharnya. Bahkan sebuah cincin besi aja dia nggak punya. Bahkan sepotong kain yang cukup untuk menutupi tubuhnya ia juga tidak punya. Ini hadisnya disebutkan dari Sahal bin Sa'ad Asy-Syadi. Ia berkata bahwa seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk mengimbahkan diriku kepada Anda." Lalu
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandangi wanita itu. Beliau arahkan pandangannya ke atas dan ke bawah, lalu beliau menundukkan kepalanya. Maka wanita itu melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi keputusan apapun tentang dirinya. Maka ia pun duduk. Tiba-tiba seorang sahabat berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat kepada wanita itu, maka nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau pun bertanya, "Apakah kamu punya sesuatu untuk dijadikan mahar?" Sahabat itu menjawab, "Tidak, demi Allah ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Pergilah ke keluargamu. Lihat apakah ada sesuatu." Maka laki-laki itu pun pulang. Pulang dia ke rumah dan kembali lagi dan berkata, "Tidak, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Lalu Nabi SAW bersabda lagi, "Lihatlah, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi." Maka laki-laki itu pun kembali pulang dan balik lagi dan kembali berkata, "Tidak, demi Allah ya Rasulullah, meskipun hanya cincin besi, akan tetapi aku mempunyai kain ini." Kainnya itu hanya sepotong, setengah kain. Jadi untuk menutupi tubuh pun enggak cukup. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Jika kamu memakainya, maka ia tidak dapat memakai sesuatu pun darinya. Jadi enggak cukup. Dan jika ia memakainya, maka kamu tidak dapat memakai sesuatu pun darinya." Karena setengah, jadi enggak cukup untuk memakai jangankan di wanita, untuk seorang laki-laki juga kainnya enggak akan mencukupi. Hingga sampai laki-laki itu pun terdiam, duduk hingga lama. Kemudian ia beranjak. Dan Nabi SAW melihat dia udah mau pulang. Udah jalan. Maka Nabi SAW memerintahkan seseorang untuk manggilnya. Dan laki-laki itu datang. Beliau bertanya, "Surat apa yang kamu hafal dari Al-Quran?" Dia berkata, "Yaitu surat ini." Ia menghitungnya. Beliau bersabda, "Apakah kamu menghafalnya dengan baik?" Nah, laki-laki itu menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, "Pergilah, sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan bacaan Al-Qur'anmu." Ini Nabi tidak mempersulit orang yang akan menikah. Tidak punya, meskipun hanya cincin besi, ia tidak punya. Ia datang dengan sepotong kain, itu pun setengah, tidak cukup untuk dirinya, apalagi untuk seorang wanita. Hingga akhirnya dengan bacaan Al-Quran, surat yang ia hafal, itu menjadi maharnya. Dan bahkan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ada disebutkan bahwa Nabi SAW pernah menikahkan seorang wanita dengan tanpa mahar. Tidak ada maharnya. Jadi Nabi SAW tidak memberatkan umatnya. Karena di dalam Sunan Abu Daud tadi juga disebutkan bahwa sebaik-baik pernikahan yang memudahkan
Ini hadisnya menceritakan tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita, bahkan ia belum menetapkan maharnya. Jadi sampai dinikahkan oleh Nabi, ia belum menetapkan apa yang menjadi maharnya. Dan ia termasuk salah seorang dari yang menyaksikan perdamaian Al-Hudaybiyah, yaitu perjanjian di Hudaybiyah. Dan ia juga memiliki saham di Khaybar. Sehingga ketika kematiannya, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menikahkanku dengan Fulanah, dan aku belum menentukan mahar untuknya, dan belum memberikan sesuatu pun kepadanya. Dan aku meminta persaksian kalian bahwa aku telah memberikan kepadanya sahamku di Khaybar sebagai mahar. Maka wanita itu mengambil saham itu dan menjualnya 100.000. Jadi dinikahkan Nabi dalam keadaan belum diberikan maharnya. Ini pernikahan dalam Islam. Sebaik-baik pernikahan yang memudahkan. Ya, semoga pernikahan yang dengan sendal jepit ini tidak menjadikan pro kontra di antara kita. Mudah-mudahan ini bukanlah bentuk ini adalah ikhlas dari sang wanita untuk meminta maharnya, dan seorang laki-laki juga berbukan buat tidak adil untuk memberikan serendah-rendahnya untuk wanita. Kita doakan semoga mereka dengan mahar itu pun yang kita anggap mungkin sebagian orang murah, mudah, tapi itu yang terbaik untuk mereka, dan mudah-mudahan itu jadi jalan yang bisa menjadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Mungkin itu aja sebagai bahasan daripada perdebatan pernikahan dengan mahar sendal jepit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.